Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi pengurangan bilangan bulat. Simak dan perhatikan video berikut ini dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi sekarang yang ingin Bapak sampaikan adalah pengurangan bilangan bulat ya, Nak ya. Ini sebelumnya kamu tulis dulu ya. Apa yang saya ditulis di papan tulis harus kamu tulis di buku catatan, supaya kamu ada buku catatannya dan mengerjakan latihannya pun juga enak ya. Ada rumus atau sifat bahwa untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Maksudnya apa? Rumus ini, sifat ini. Jadi ketika ada angka dikurangkan gitu ya, angka diminkan, angka dinegatifkan, itu sama aja seperti pelajaran kemarin. A-nya tandanya positif, B-nya tandanya negatif di sini, ya. Karena dia positif sama negatif, maka dia sebenarnya dikurangkan. Makanya ini pengurangan bilangan bulat. Contoh sama dengan seperti ini. Ya, A-nya positif, B-nya negatif. Walaupun di sini operasinya penjumlahan, Nak. Operasinya penjumlahan. Jadi karena kita melihat aturan bahwa A di sini tandanya positif, B di sini tandanya negatif, karena lain jenis, walaupun dia penjumlahan, tetap angkanya adalah dikurangkan ya. Makanya ini walaupun operasi penjumlahan sebenarnya dia pengurangan gitu ya, Nah ya. Jadi baik penjumlahan maupun pengurangan itu harus melihat tandanya. Ketika lain jenis maka angka itu kurangkan. Begitulah ya. Supaya lebih paham, kita perhatikan contohnya ya, Nak. Oke, contoh soal nomor 1, Nak. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Kita yang A dulu ya. Sama sepertinya konsepnya seperti penjumlahan. Baik penjumlahan dan pengurangan itu sama saja ya. Melihat tandanya. Melihat tandanya. Kalau dia sama jenis, maka jumlahkan angkanya. Kalau dia berbeda jenis, maka kurangkan angkanya. Gitu dia, Nah ya. Oke, kita lihat tandanya. 7 tandanya negatif, 14 tandanya negatif. Karena sama tandanya sama-sama negatif, maka dia sebenarnya penjumlahan. Jumlahkan saja, 7 tambah 14, 21. Karena sama-sama negatif, maka tandanya ini berubah, maka tandanya ini tetap nggak berubah, tetap negatif. Nah, gitu ya, tetap negatif, karena sama-sama negatif. Yang B, nah, kalau ada pengurangan seperti ini, Nak, ya, khusus untuk yang ini ya, apabila min ketemu min, gini, Nak, ya, apabila min ketemu min, berbeda dengan yang min ini ya. Kalau ini dia nggak berhadapan seperti ini, ya. Kalau ini nggak berhadapan, maka dia tetap penjumlahan 7 tambah 14 21, hasilnya tetap negatif karena 7-nya min, 14-nya min, gitu nah ya. Hasilnya tetap negatif. Kalau bentuk minnya ketemu seperti ini, Nak, maka dia tandanya berubah. Maka dia tambah tandanya, misalnya saya gantilah, ini 7 lah, ini 8 lah, ini misalkan 13 lah ya, saya ganti. Ini tandanya berubah, dia jadi positif, Nak. Kalau bentuk seperti ini ya, jadi 8 ditambah 13, hasilnya adalah 21. Gitu ya, Nak. Nah, sekarang ini saya ubah dulu soalnya. Ini misalkan min 10 min 17 dikurang min 25. Nah, lihat ini, udah gabungan dari soal ini, Nak. Kita lihat dulu. Kalau ini sama ini minnya nggak ketemu ya, Nak. Nah, ini minnya ketemu nih, yang Bapak kasih tanda nih. Nah, sama seperti ini, Nak. Maka yang tadinya di sini berubah soalnya. Soalnya berubah ya, Nak ya. Jadi positif. Sehingga ini min 10, min 17, ini berubah tandanya menjadi positif, gitu ya. Kalau sudah satu-satu, yang ini dulu ya kita selesaikan, ya. Min 10 tandanya negatif, min 17 tandanya negatif. Karena sama-sama negatif, sama seperti ini ya. Karena sama-sama negatif, maka dijumlahkan angkanya. 10 tambah 17, 27. Gitu ya. Karena ini sama-sama negatif, maka hasilnya tetap negatif. Kalau sama-sama negatif. Plus 25. Kan gitu ya. Lihat tandanya lagi. 27-nya negatif, 25-nya positif. Karena berbeda tandanya, maka angka itu dikurangkan. Ya.
Kalau berbeda, angkanya dikurangkan. Kalau sama tandanya, maka angkanya ditambahkan. Ya, kalau ini berbeda, maka angkanya dikurangkan. 27 kurang 25, 2. Baru lihat hasilnya, lihat tanda, banyakkan mana? Negatifnya apa positifnya? Ternyata lebih banyak negatifnya, 27 ketimbang positifnya. Sehingga hasilnya juga harus negatif. Gitu ya, Nak ya? Itu contoh 1. Sekarang kita ke contoh 2, Nak, biar lebih jelas lagi. Soal nomor 2. Seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 5 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 11 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Jadi begini, Nak. Saya bikin garis bilangan dulu. Cuman bentuknya ke atas ya. Karena dia bentuknya lompatan ya, Nak. Bentuknya ke atas. Gitu. Titik tengahnya 0. Ya. Ada ini misalkan 0 ini permukaan air laut lah ya. Ini air laut di sinilah. Air laut. Gitu ya, air lautnya. Gitu. Air lautnya. Gitu, Nah ya. Air lautnya. 0, titik tengah. Berarti kalau ke atas dia bilangan positif ya, Nak. Kalau ke kanan kan positif. Kalau dalam garis vertikal atasnya positif, ke bawahnya negatif ya, Nak. Gitu ya. Tuh. Seekor lumba-lumba melompat. Berarti dia lompat dari permukaan air 5 meter. Berarti ke atas ya kalau lompat ya. Berarti positif ya. Berarti positif 5 meter. Gitu ya. Di atas permukaan laut. Kemudian turun ya, menyelam. Habis lompat nyelam lagi gitu ya, bukan lumba-lumbanya ya. Habis lompat baru nyelam lagi ke dalam gitu. Sampai kedalaman 11 meter, berarti dia turun ke bawah dong ya. Nyelam ya, habis lompat, yang tadinya dia lompat, kemudian dia turun ya. Yang keduanya kemudian dia, tadinya dia habis lompat 5 meter dari titik 0, baru dia turun lagi, kan gitu ya. Di kedalaman 11 meter, berarti kan di bawah, berarti tandanya negatif ya, Nak. Negatif ya. Jadi awalnya dia lompat 5 meter, terus dia nyelam, gitu ya. Nah, berapa jaraknya dia dari 5 sini sampai ke 11 sini gitu. Ya, jaraknya itu berapa? Jadi lompatannya berapa? 5 kan? Nah, dia positif kan gitu ya, tapi kan jarak di sini yang dihitung. Setelah itu karena dia turun kan dikurang, Nak ya, karena ke bawah turun dikurang, nyampe di dasarnya itu minus 11 tuh, sehingga jarak dari sini sampai sini ini berubah jadi ya, min sama min jadi positif ya, Nak. Jadi 5 tambah 11 sama dengan berapa? 16 meter. Jadi jarak ketika dia mau lompat 5 meter sampai dia menyelam, ini jaraknya adalah 16 meter. Ya. Jadi 5 meter ke atas, 11 meter ke bawah. Sehingga jarak dari 5 sampai 11 adalah 16 meter. Gitu ya. Jangan lupa ditulis ya, Nak. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Jangan lupa ditulis ya, Nak. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi ketika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, antara positif dan negatif, maka hasilnya antara positif dengan negatif, kalau dikalikan angkanya hasilnya negatif. Untuk setiap bilangan A dan B berlaku adalah tuh. Ketika A dikali min B, hasilnya sama dengan min A kali B. Maksudnya apa ini? Ada angka A yang dikali dengan angka yang negatif. Jadi angka yang positif ketika dikali dengan angka yang negatif, maka angka tersebut dikalikan. Angka tersebut dikalikan, tetapi karena tandanya berbeda, maka hasilnya jadinya negatif. Jadi kalau negatif itu berbeda jenisnya, tetapi angkanya dikalikan. Beda lagi, Nah ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini, Nah ya, ingat tuh ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan
Apabila dia sejenis, jumlahkan angkanya. Hasil positif atau negatifnya, lihat mana yang lebih besar, positif atau negatifnya. Kalau sama-sama negatif ya. Kalau beda jenisnya, maka kurangkan. Melihat hasilnya positif atau negatif, lihat paling besar. Kalau sama-sama negatif, jumlahkan angkanya. Berbeda dengan perkalian sekarang. Kalau perkalian, kalau positif dikali negatif, hasilnya negatif. Ya. Dan kalikan angka tersebut. Gitu ya. Untuk lebih pahamnya kita contoh soalkan ya. Biar lebih paham. Oke, lihat nomor 1A. Sudah gabungan ya. Ini perkaliannya ya. Kali tambah jumlah tambah kurang udah digabungin. Karena kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, tandanya positif. Yang 8-nya ya. 9 tandanya negatif. Karena lain jenis, maka hasilnya menjadi negatif. Tetapi karena perkalian, maka angkanya harus dikalikan. 8 kali 9, 72. Gitu ya nak. Soal B, kamu harus selesaikan dalam kurung dulu. Harus diselesaikan dalam kurung. Ini dalam kurung ya. Kalau ini yang min 12 bukan dalam kurung. Ini sebagai tanda bahwa dia adalah angka negatif. Dan dalam kurung tuh seperti ini ya. Ini namanya dalam kurung nak. Ini namanya dalam kurung. Ya. Kalau ini bukan dalam kurung. Ini membedakan bahwa 12 inilah tandanya negatif. Dalam kurungnya seperti ini. Kamu harus selesaikan itu dulu. Itu aturannya ya. Kamu nggak boleh kalikan 9 kali 2 dulu. Nggak boleh ya. Jadi selesaikan dulu dalam kurungnya. Ini turunkan saja dulu ya nak. Tuh. Selesaikan dulu yang ini dulu. Karena dalam kurung harus selesaikan dulu. Karena paling kuat adalah dalam kurung. 2 tandanya positif. 12 tandanya negatif. Positif kali negatif hasilnya menjadi negatif ya. Jadi negatif. Saya ganti angkanya, maaf ya. Ini jadi 7. Ini jadi 3. Ini jadi 8 ya. Gitu ya. Ini selesaikan dulu dalam kurungnya ya. Maaf juga saya ganti. Ini jadi 5. Ini jadi 6. Ini jadi 11. Oke, selesaikan dulu dalam kurungnya ya. Yang depannya jangan selesaikan dulu, turunin aja berarti. 3 tandanya positif, 8 tandanya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Baru kalikan angkanya. 3 kali 8 jadi 24 ya nah ya. Nah, baru sama juga ini. 7 tandanya positif, 24 tandanya negatif, maka hasilnya negatif. Baru kalikan 7 dikali 24 ya. 7 kali 4 28, simpan 2 ya nak. 7 kali 4 28, simpan 2. 7 kali 2 14 tambah 2 16. Jadi negatif 168. Yang ini sama, kamu nggak bisa nih. 5 dikali 6 salah kalau begitu ya nak, nggak boleh. Karena dalam kurung lebih kuat ya nak ya, lebih kuat. Oleh karena itu turunin aja dulu. Yang ini, yang diselesaikan yang ini dulu. Nah, ini penjumlahan. 6 tandanya positif, 11 tandanya negatif. Kalau berbeda tanda, maka hasilnya adalah kurangkan. Kurangkan ya nak ya. 11 dikurang 6 adalah 5. Ya. Karena 6 tandanya positif, 11 tandanya negatif. Kalau berbeda jenis, maka angka tersebut adalah kurangkan. Ya. 11 dikurang 6 hasilnya 5. Lihat mana? Positif apa negatif hasilnya? Lihat banyakan mana? Positifnya 6, negatifnya 11. Banyakan negatifnya, maka hasilnya negatif. Karena banyakan negatifnya ya. Nah, sudah ini sekarang 5 positif, 5 negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Udah baru angkanya kali 5 kali 5 25. Gitu ya nak? Yang D sama 15 dikali min 12 salah kalau begitu. Dalam kurungnya dulu selesaikan nak ini. Ya, 15-nya turunin aja dulu. 12 tandanya negatif, 8 tandanya negatif. Karena sama-sama negatif, maka jumlahkan. 12 tambah 8 adalah 20. Karena sama-sama tandanya negatif,
maka dia tandanya juga harus negatif kalau sama-sama negatif. Gitu ya. Karena sama-sama negatif. 12-nya negatif, 8-nya negatif. Jumlahkan 12 tambah 8 20. Karena sama-sama negatif, 12-nya negatif, 8-nya negatif, maka hasilnya pun juga negatif. Berbeda dengan ini ya. Karena berbeda tandanya, 6-nya positif, 11-nya negatif. Karena berbeda kurangkan, 11 kurang 6 5. Tandanya melihat yang paling banyak. Banyak positifnya apa negatifnya? Banyak negatifnya. Kalau sudah 15 dikali negatif 20. 15 tandanya positif, 20 tandanya negatif. Karena lain jenis, maka hasilnya adalah negatif. 15 dikali 20 itu adalah 300. Begitu ya. Itu untuk perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Kita ke materi selanjutnya, nak. Sekarang perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Apa artinya? Hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Jadi kalau negatif dikali positif hasilnya negatif. Sama kayak yang pertama tadi. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Bolak-balik sama. Untuk setiap A dan B berlaku ketika angka negatif dikali angka positif maka hasilnya negatif. A dan B-nya, AB itu maksudnya A kali B ya, Naya. Gitu ya. Jadi sama seperti tadi. Sekarang kita biar lebih paham, kita lihat contohnya ya, Naya. Kita lihat contohnya. Soal nomor 1. Lihat. 4-nya positif, 4-nya negatif, 7-nya positif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 4 dikali 7 adalah 28. Nomor 1. Nomor 2. Dalam kurungan dulu ya, selesaikan lah ya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 6. Maaf, ini saya ganti dulu angkanya. Lupa Bapak ya. Ini misalkan min 5 dengan 7 lah. Saya ganti dulu angkanya. Lima tandanya negatif, ya 7 tandanya positif. Negatif dikali positif tandanya negatif. 5 kali 7 adalah 35. Gitu ya, Naya. Ini dalam kurungan dulu selesaikan. 4 tandanya positif, 6 tandanya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 4 dikali 6, 24. Dikali 3. 24 tandanya negatif, 3 tandanya positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 24 kali 3 hasilnya adalah 72. Gitu ya, nak. Nomor 3. Nomor 3. Selesaikan dulu dalam kurungnya ya, nak ya. Dalam kurungnya dulu. Ya berarti yang depan turunkan. Kalau kamu langsung min 12 kali min 16 salah gitu ya. Selesaikan dulu. Karena dalam kurung lebih kuat. 16 tandanya negatif, 25 tandanya positif. Karena negatif dan positif berbeda, maka angka tersebut adalah kurangkan ya, nak. Kurangkan. 25 kurang 16 adalah berapa? 9. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Ternyata banyakan positifnya. 25. Kalau banyakan positifnya, maka 9-nya juga adalah positif. Ya sudah, berarti 12 tandanya negatif, 9 tandanya positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 12 dikali 9, 108. Gitu ya, Nak ya. Nomor 4. Nomor 4. 18 tandanya negatif, 8 tandanya positif. Negatif sama positif berbeda. Karena berbeda kurangkan. 18 dikurang 8, 10. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Banyakan negatifnya ya. Tandanya jadi negatif. Yang belakang turunkan saja. Karena nggak boleh kamu kalikan. Harus dalam kurung dulu ya, nak ya. Ingat itu, nak. 10 tandanya negatif, 11 tandanya positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Ya, karena beda jenis. 10 kali 11 adalah 100.
10. Begitu ya nak ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah perkalian dua bilangan bulat negatif. Apa syaratnya? Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Karena kalau sama jenis hasilnya positif. Min dikali min hasilnya positif. Untuk setiap bilangan A dan B berlaku ketika ada bilangan angka yang tandanya negatif dikali dengan angka yang tandanya negatif, maka hasilnya menjadi positif. A, B dikalikan ya. Jadi kalau sejenis hasilnya min dikali min jadinya plus gitu ya. Angkanya tetap dikalikan. Sekarang kita lihat contohnya biar lebih paham. Contoh soal, tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. 6 tandanya negatif, 13 tandanya negatif. Min kali min hasilnya positif. 6 kali 13 adalah 78. Dalam kurung dulu selesaikan ya. 5 tandanya negatif, 4 tandanya positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 5 kali 4 adalah 20. Ini turunkan ya, dikali min 6. Nah, 20 tandanya negatif, 6 tandanya negatif. Karena sama-sama negatif dikalikan ya jadi positif. 20 kali 6 120 gitu ya. Ini dalam kurungnya harus selesaikan dulu. Min 2 nya turunkan saja. 4 tandanya positif, 7 tandanya negatif. Positif dikali dengan negatif maka hasilnya adalah negatif. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif ya. 4 kali 7 adalah 28. 2 tandanya negatif, 28 tandanya negatif. Karena sama-sama negatif hasilnya positif. Min 2 dikali min 28, min kali min jadi plus ya. 2 kali 28 jadinya 56. Gitu ya nak. Sama ini, dalam kurung dulu wajib diselesaikan. Dalam kurung lebih kuat. Kamu nggak boleh mengalihkan, harus dalam kurung dulu. 8 tandanya positif, 14 tandanya negatif. Positif dengan negatif, maka kurangkan. 14 kurang 8 adalah 6. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Banyakan negatifnya. Dikali min 6. Min kali min jadi positif. 6 kali 6 jadi 36. Gitu ya. Materi selanjutnya adalah tentang pembagian. Pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif ya. Apa syaratnya? Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi perkalian sama pembagian sama aja. Kalau negatif ketemu positif maka hasilnya adalah negatif. Bedanya angkanya saja. Kalau perkalian ya angkanya dikali, pembagiannya angkanya dibagi. Jadi kalau negatif ketemu positif hasilnya adalah negatif. Biar lebih paham kita perhatikan contohnya ya. Contohnya. Oke, soal nomor 1. 27 tandanya negatif, 9 tandanya positif. Negatif dibagi positif karena lain jenis hasilnya negatif ya. Karena lain jenis. 27 bagi 9 adalah 3. Sama ini. Negatif 84, positif 4. Karena lain jenis maka hasilnya negatif. 84 dibagi 4 maka hasilnya adalah 21. Ini dalam kurung ini selesaikan lah ya. Yang bukan dalam kurung turunkan aja. Turunkan. Negatif 72 dibagi 6 positif ya. Karena beda jenis maka hasilnya negatif. 72 dibagi 6 adalah 12. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi sama seperti perkalian. Bedanya angkanya saja dibagi. Gitu ya Naya. Kita selanjutnya pembagian dua bilangan bulat negatif sama-sama pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif sekarang. Oke, sama ini kebalikannya. Pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif hasilnya tetap negatif. Ya, karena lain jenis tetap negatif. 24-nya positif, negatif positif 24 dibagi negatif 4. Karena lain jenis, maka hasilnya negatif. Sama kan kayak perkalian, bedanya angkanya dikalikan. Kalau ini angkanya dibagi. 24 dibagi 4 adalah 6. Ini sekarang. 128-nya positif, 2-nya negatif. Kalau dibagi antara positif dengan negatif, hasilnya negatif. 128 dibagi 2, hasilnya adalah 64. Gitu ya nak. Nomor 3. Dalam kurung dulu selesaikan ya nak ya.
6-nya positif, 10-nya negatif. Karena berbeda tandanya, maka kurangkan. 10 kurang 6, 4. Banyakan mana? Positif apa negatif? Banyakan negatif. Ya, banyakan negatif. Sekarang 36 dibagi min 4. 36-nya positif, 4-nya negatif. Karena berbeda tanda, hasilnya adalah negatif. 36 dibagi 4 adalah 9. Gitu ya, Nak ya? Pembagian dua bilangan bulat negatif, sama-sama negatif, Nak. Hasilnya apa? Positif. Kita baca. Jangan lupa ditulis. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Contoh soalnya, tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Ini satu jenis nih. 28-nya negatif, 4-nya negatif. Min ketemu min jadi plus. Baru bagi angkanya. 28 dibagi 4 adalah 7. Min ketemu min jadi plus. 48 dibagi 6 jadi 8. Gitu ya, jadi perkalian dan pembagian itu sama. Ini dalam kurung dulu selesaikan. 35-nya positif, 7-nya negatif. Positif dengan negatif lain tanda, maka jadi negatif. 35 bagi 7 adalah 5. Sekarang min 65 dibagi min 5. Negatif ketemu negatif jadi positif. 65 dibagi 5 jadinya berapa? 13. Gitu ya, Nak? Sama ya pembagian dengan perkalian. Soal terakhir sekarang ya, Nak. Soal cerita. Oke, terakhir. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 16 derajat Celcius. Sore hari 16 derajat Celcius. Selanjutnya suhu tersebut turun. Nah, berarti dikurang ya. Diturun 5 derajat Celcius pada setiap 3 jam. Setiap 3 jam sekali turun 5 derajat Celcius. Lama-lama makin dingin ya. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut setelah 15 jam kemudian. Ya sudah. Berarti turunnya berapa kali ya? Kalau setiap 3 jam turunnya adalah 5 derajat Celcius. Jadi kalau baru 3 jam ya, turunnya 15 derajat Celcius. Setiap 3 jam turun ya. 5 derajat Celcius. Kalau 15 jam berarti berapa kali turun, Nak? Berarti 15 jam, kalau udah 15 jam berarti dibagi 3 jam ya. Ya, cara jamnya. 15 dibagi 3, 5. Berarti 5 kali turun. 5 kali turun. Ya, 5 kali turun. Kalau 1 kali turunnya saja tiap 3 jam 5 derajat Celcius. Nah, kalau ini 5 kali turun berarti. Berarti 5 kali turun berarti 5 dikali ini ya. 1 kali turun kan 5 derajat Celcius. Per 3 jam. Ini kan 15 jam. Kalau 15 jam berapa kali turun? Ya udah, berarti 15 dibagi 3 aja, yaitu 5 kali tuh turun. 1 kali turun 5 derajat Celcius. Berarti kalau 5 kali turun berarti 5 dikali 5 ya, Nak. Berarti hasilnya berapa? 25 derajat Celcius. Jadi yang mula-mula tadi sore 16 derajat Celcius karena dia setelah 15 jam kemudian suhunya turun. Karena turun maka kurang kan ke arah min ya, Nak ya. Turun berapa? Turun 25 derajat Celcius. Maka suhunya sekarang menjadi berapa? Ya udah, ini positif, ini negatif, kurangin 9 ya, 9 derajat Celcius. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Banyakan negatifnya, jadi min. Jadi suhunya sekarang negatif 9 derajat Celcius. Jadi suhunya makin lama makin dingin. Gitu ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.